Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslimun, Calon Anggota Dewan Bergerak Kabupaten Melawi. Saya bertugas di SD 4 Batu Akar, Kecamatan Tinggi, Kabupaten Melawi. Filosofi Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan itu adalah sebuah upaya menuntun kodrat pada anak dengan sepenuh hati untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia biasa maupun anggota masyarakat. Jadi pada dasarnya filosofinya inilah ingin membentuk manusia itu sesuai kodrat yang mana waktu itu sudah kita sampaikan ya, yang mana ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, jadi manusia atau siswa inilah kita bentuk dengan menuntun saja, tidak ada hal-hal yang terpaksa atau dipaksa atau yang sesuatu yang mendesak atau yang hal-hal yang memang bukan kegiatan itu sepenuh hati. Kemudian tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak sebagai individu yang unik. Yang unik ini maksudnya berbagai macam karakter. Ada yang suka penyabar, ada yang suka pemaaf, ada yang bertanggung jawab. Inilah namanya karakter ini. Jadi anak-anak ini kita bentuk karakternya, dan mungkin itu tidak bisa sama. Ada yang anak itu pemberani, ada anak-anak itu yang pendiam. Nah, hal-hal yang seperti itu, itulah namanya berbagai macam karakter. Kemudian untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman ini tadi saya sampaikan. Nah, ini nilai guru dan penggerak. Jadi saya di sini lebih fokus ke aksi nyata pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif, kita tahu budaya positif dengan ada kata hal positif itu ada pembedanya. Budaya positif itu adalah hal atau kegiatan yang dilakukan secara kontinu. Jadi tidak hanya sekali saja. Tetapi hal positif, melakukan hal positif, barangkali sekali saja enggak cukup. Itu
positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban seorang pendidik yang menanam. Pada misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya guru itu diibaratkan seorang petani, yang mana kita waktu itu juga sudah mempelajari ya. Seorang petani itu tugasnya apa kalau ditanam di sawah? Kita pertama mempersiapkan tanahnya dulu dengan baik. Kemudian kita menyiapkan bibitnya. Kemudian kita tanam, kita pupuk, kita rawat sehingga tumbuhlah padi yang besar dan siap panen. Tentu proses ini tidak mudah. Ada juga nanti hama-hama yang mengganggu, belalang, tikus dan segala macam. Baik, saya lanjutkan. Nah, perubahan paradigma kegiatan kepalan tanah ada A dan B. Anda dan teman Anda, ini perumpamaan saja ya ini ya. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di dalam memorinya. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala upaya, berarti sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda. Apa yang terjadi? Nah, inilah nanti kita mempelajari hal-hal ini, poin-poin di bawah. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini hal-hal kata-kata yang belum sering kita dengar. Tapi nanti setelah kita membahas ini, saya rasa akan terbuka wawasan kita apa itu ilusi kontrol atau teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini adalah beberapa item yang nanti kita akan lebih dalam. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, itu ada dua tabel. Yang pertama stimulus respon, kemudian teori kontrol. Jadi kita perhatikan yang stimulus yang bagian atas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada hal-hal yang sifatnya stimulus respon dan teori kontrol ini ada hal-hal yang beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi inilah hal-hal yang seperti ini nanti kalau kita dalami, insya Allah nanti akan lebih memahamkan kita bagaimana yang seharusnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya bertolak belakang itu. Pemaksaan ada pada saat rujukan daya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan biasa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi ini semacam ada hitam putih atau yang sesuatu hal yang berpasangan dengan berbeda. Nah, apakah makna disiplin? Jadi ini pengertian ini nanti saya akan mengambil poin yang lebih mendasar, yaitu tentang kesepakatan kelas, yang mana materi-materi di atas tadi saya sampaikan perlu, tetapi saya akan lebih fokus kepada nanti pada kesepakatan kelas. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, ya.
disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Itu kata-katanya muncul itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kemudian apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi memang yang kita pahami ya kurang lebih seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kebanyakan namanya disiplin atau tepat waktu, kita ataupun siswa sering menganggap itu hal-hal yang kecenderungan untuk ketidaknyamanan. Aduh biasanya kan gitu ya. Jadi pola-pola yang seperti ini yang memang perlu diperbaiki. Nah ini saya lanjut aja ke pokok pembahasan yang sebenarnya. Keyakinan kelas. Jadi kemarin sudah saya membuat keyakinan kelas di kelas 6, yang mana keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar ide-ide daripada siswa itu sendiri, bukan dari kita yang membuat. Nah, saya ingin menanyakan ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kira-kira menurut Bapak itu seperti apa ini? Mengapa keyakinan kelas? Kata yang dipakai maksudnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi arti keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi konsep ini perlu kita pahami. Nah, keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar kebersamaan. Jadi seperti yang kemarin saya lakukan. Jadi saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memunculkan ide-idenya, apa yang diinginkan di dalam kelas, ya. Kelas yang diimpikan itu seperti apa? Ditulis semua. Setelah itu ditempel di dinding. Nah, kemarin ketika kegiatannya itu. Setelah itu dibacakan. Barulah namanya ada nanti kayak kesepakatan kelas. Jadi apa itu? Kesepakatan kelas tadi itu berdasarkan kesepakatan bersama juga, dan juga akan dilakukan secara bersama-sama. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya kita bikin peraturan kelas titik sesuai kemauan kita, ya kan? Baru kita tahu anak-anak ini nanti dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Bedanya seperti ini. Menurut Goldstein, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Iya, tentu saja. Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi sudah dirancang bersama-sama, dibuat bersama-sama. Nah, ini ada contoh kemarin, kegiatan kemarin yang saya lakukan. Jadi ini saya sudah memberikan konsep di awal, kemudian saya memberikan kertas masing-masing siswa ini satu, kemudian anak-anak saya minta menuliskan apa impian kelasnya, yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian setelah selesai, anak-anak nempelkan di papan tulis. Kemudian setelah selesai nanti anak itu saya minta untuk membacakan apa keinginan mereka. Kemudian kita simpulkan kesepakatannya itu. Nah, inilah hasil-hasil kemarin, kegiatan kemarin. Jadi pada dasarnya kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Kemudian setelah mencapai kesepakatan, dibuatlah dengan tulisan yang menarik, misalnya yang seperti di dinding itu, nanti tulis-tulisan kesepakatan kelas, misalnya 1 sampai 10. Itu berdasarkan anak-anak sendiri juga yang mau. Jadi anak-anak nanti benar-benar melaksanakan kesepakatan kelasnya bersama dengan baik.
Nah, masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ini ada 4 dalam materi modulnya. Ada cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini sebenarnya kalau di materinya dijabarkan ini mau 2 hari 3 hari tidak sampai ini. Tapi saya ambil fokusnya saja. Nah, saya lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Yang mana ini sudah terbagi dalam pemetaan atau dalam tabel. Biasanya penghukum dan pembuat merasa bersalah ini identitasnya agak kurang berhasil atau bisa dikatakan gagal. Kemudian teman dan pemantau ini nanti identitas keberhasilannya sukses, tapi masih ada yang belum sempurna biasanya. Kemudian kalau manajer ini identitasnya berhasil sukses. Nah, ini perlu kita memahami apa pembedanya. Nah, biasanya kalau penghukum pembuat merasa bersalah ini menghindari hukuman, nanti dampaknya ke situ. Kemudian teman atau pemantau nanti mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi melakukannya itu atas dasar ada embel-embel biasanya. Kemudian manajer ini menghargai diri sendiri. Jadi memang mulai dari dasar anak itu sendiri. Misalnya ini, guru berbuat apa nih? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini termasuk dalam penghukum. Karena memang ini tidak seharusnya dilakukan. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik. Ibu kecewa bersama kamu titik. Jadi anak itu juga jadi menyesal atau kecewa atau bagaimana. Kemudian teman membuat alasan untuk muridnya. Jadi semacam merangkul, semacam dianggap anak itu berkawan. Jadi kata-katanya itu kayak memang mudah dimasukkan di benaknya itu enak gitu ya. Kemudian menghitung atau mengukur pemantau biasanya harus ada perubahan yang seperti ini. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasanya seharusnya kamu bagaimana ketika dalam kondisi ini, misalnya kejadian apa gitu kan. Jadi anak itu nanti berpikir dari dirinya sendiri. Jadi menumbuhkan dari dirinya sendiri apa yang seharusnya. Nah, guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini termasuk penghukum. Jadi hal-hal yang ini perlu kita hindari. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi ini membuat merasa bersalah kepada siswa. Kalimat-kalimat ini sangat mempengaruhi untuk perasaan ataupun karakter anak nanti ke depannya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu misalnya titik-titik. Jadi teman, jadi kayak mengajak seperti kawan sendiri. Ayo lakukan demi ibu misalnya itu. Kemudian apa peraturannya? Jadi menanyakan, misalnya ada siswa yang bersalah, ini peraturannya bagaimana? Misalnya kan. Jadi pemantau. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Misalnya tadi sebelum membahas ini kan kita membahas kesepakatan kelas. Jadi kan dalam kesepakatan kelas kan juga siswa mengeluarkan keinginan atau impiannya. Jadi ditanyakan kembali. Nah, apa kesepakatan kelas kemarin ya, misalnya kan? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi misalnya ada siswa yang melanggar kesepakatan, nanti kita tanyakan lagi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apa kesepakatan yang telah kita yakini? Misalnya melanggar peraturan terlambat sekolah, padahal yang sebelumnya juga ingin masuk tepat waktu. Nah, kita tanya, apa kesepakatan yang telah kita yakini bersama? Misalnya ini masuk tepat waktu misalnya. Nah, nanti
anak itu ditanya lagi apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini hal-hal yang saya rasa perlu diperhatikan. Ini 5 posisi kontrol ini biasanya ada yang pernah kita lakukan poin-poin mana, misalnya penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, teman juga pernah, pemantau pernah, manajer juga pernah. Tapi hal-hal yang kelima ini yang terbaik menurut saya ini adalah manajer. Manajer inilah langkah yang paling tepat menurut saya pada 5 posisi kontrol. Karena dampak-dampaknya ini lebih sedikit daripada apalagi penghukum ya. Membuat merasa bersalah aja ada nanti kepada dampak karakternya. Hasilnya ini ya, setelah yang kita lakukan ini menurut posisi kontrol tadi, memberontak atau menyalahkan orang lain berbohong, menyalahkan orang lain berbohong. Jadi kalau sudah ditanya, misalnya, kenapa kamu tadi berangkatnya terlambat, kan sudah dihukum kan? Jadi akhirnya jawabannya berbohong, karena bertakut dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang bijak. Jadi akhirnya dengan secara tidak langsung siswa ini mengeluarkan kata-kata yang bukan hal yang sebenarnya. Aduh Pak, misalnya kan ketidurannya, akhirnya aduh Pak tadi minta disuruh Bapak ini misalnya. Ya, jadi yang berusaha menyalahkan orang lain atau berbohong dan sebagainya. Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, membuat merasa bersalah, kurang lebih bersama. Jadi masih ada dampak yang kurang baik atau yang tidak seharusnya. Kemudian teman tadi ketergantungan. Jadi kalau tidak misalnya kalau tidak dididikan tidak melakukan hal ini. Jadi masih ketergantungan. Jadi perlu disenggol dulu misalnya. Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ini sifatnya karena ada gurunya, karena ada gurunya itu gurunya barulah anak itu melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi tidak atas dasar diri sendiri. Nah, kalau yang manajer ini menguatkan pribadi, memang ditanamkan dari dalam diri pribadi. Jadi tidak atas dasar ada bapak ibu guru atas dasar, udah kena marah. Jadi hal-hal yang di luar itu udah tidak dihiraukan lagi. Memang keinginannya sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ya intinya tidak bisa menghormati sepenuhnya. Jadi ada rasa yang ya nggak tahu lah, mungkin jengkel kah macam mana gitu. Jadi banyak rasa. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Jadi ini merasa bersalah tadi. Jadi anak itu merasa kecil. Jadi karena dibuat merasa bersalah terus dari gurunya. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi teman ini karena ditunggu-tunggu terus, ketergantungan. Kalau tidak ada, jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Jadi kalau ada, misalnya kan, kalau ada pak gurunya barulah kesibuk. Karena apa? Ya ini tadi kena kacau, kalau tidak dipantau tidak dilakukan. Nah, kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi memang dirinya sendiri ya inisiatif tanpa ada embel-embel dari luar, tanpa disuruh, tanpa dimarah, tanpa ada ketergantungan yang lain. Murid berkata ini misalnya, biar saja, nanti juga marah-marah lagi misalnya. Ini karena udah saking jengkelnya. Maafkan saya, ini maaf terus, bagus juga. Cuma nanti anak ini lebih merasa kecil ya, kecil hati, jadi percaya dirinya kurang muncul. Kemudian saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ya memang itu tadi dianggapnya teman tadi. Jadi tunggu terus, kalau nggak ada, nggak betul lagi. Beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh
berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi masih karena itu tadi kena faktor tadi rasa muridnya tadi apa namanya ya, masih bukan karena kemauannya sendiri. Jadi beberapa halaman yang harus saya tulis. Jadi berdasarkan hukuman itulah dilakukannya gitu. Jadi memang bukan ingin merubah sendiri. Jadi malah menunggu hukumannya misalnya apa yang disuruh apa misalnya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kalau seperti ini siswa sudah bisa berbicara seperti ini atau berpikir seperti ini, itu berarti siswa itu sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Apakah dirinya itu sudah baik atau apa sudah betul, sudah tahu. Jadi kalau memang belum baik, tahu nanti caranya bagaimana, karena ada kesepakatan kelas. Dampak pada murid mengulangi kesalahan kalau dihukum tadi. Kemudian merasa rendah diri dan merasa kecil tadi dampaknya. Lemah, tidak mandiri, tergantung terus sama tadi, karena merasa dianggap lemah. Kemudian menitik beratkan pada sanksi. Nah, ini tadi. Malah ditunggu hukumannya kadang-kadang sanksinya. Nah, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki. Nah, ini hal-hal ini saya rasa memang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Bagaimana cara kita menyikapi posisi kontrol ataupun kondisi siswa untuk mengontrolnya hal ini yang seharusnya. Paling tepat ini memang manajer ya. Bisa juga teman, bisa juga pemantau, tapi jangan terlalu sering. Yang paling tepat manajer. Penghukum juga perlu, tapi jangan terus-menerusan dihukum. Habis siswa nanti tenang itu, lalu jengkel semua. Nah, tapi bisa dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Yang lebih tepatnya sering-seringlah yang posisi kontrol manager ini yang lebih pas. Nah, kalau kita sendiri memposisikan pada posisi 5 kontrol tadi, di mana posisi Anda sebelum belajar modul di brain positif? Nah, saya bisa bilang biasanya ada yang penghukum, ada yang merasa bersalah, ada yang teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Memang bermacam-macam sudah kita lakukan. Cuma kita belum tahu saja teori-teori yang disajikan. Sebenarnya pada dasarnya Bapak Ibu guru kita itu sudah melaksanakan budaya positif yang seharusnya dilakukan di sekolah. Nah, cuma kita teori-teori yang membedakan ini saja yang belum kita paham. Nah, ini saya ingin membahas apa itu restitusi. Restitusi. Nah, ini kata-katanya saya dulu dengar ini saja pusing saya. Apalagi restitusi. Nah, itu ada artinya enak bisa. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi intinya langkah-langkah memperbaiki siswa. Nah, ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan ya restitusi itu, tetapi untuk apa? Untuk belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kembali. Kemudian 2, memperbaiki hubungan, misalnya ada mulai tidak. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ketika memberikan sanksi ataupun bukan hukuman ya, kalimatnya nanti ada sebenarnya. Nah, kalau hukuman itu lebih kepada fisik yang menyakiti, tetapi kalau sanksi itu lebih kepada yang seharusnya memang dilakukan. Misalnya sampah dibuang siswa di dalam kelas. Misalnya, ambil buang sampah. Ini termasuk hukuman atau sanksi.
sanksi karena memang seharusnya dilakukan. Ya. Jadi kalau misalnya ada siswa buang sampah di situ, bapak hukum keliling lapangan 5 kali. Nah ini termasuk hukuman karena tidak hal yang seharusnya dilakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih kepada memperbaiki dari diri, koreksi lah pada intinya. Koreksi dari diri sendiri. Apa sebenarnya? Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi ini koreksi diri tadi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ada di bawahnya ini segitiga restitusi, yang mana ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi poin-poin ini kalau kita lakukan sebenarnya bagus untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Ya, kalau sesuai ya. Menstabilkan identitas misalnya berbuat apa? Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan malah merasa bersalah terus, tetapi kita malah oh iya seharusnya aku begini, seharusnya aku begini gitu. Kemudian guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, ini menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini semacam hal-hal yang menguatkan juga. Pada dasarnya dia memang bersalah gitu kan. Tapi kesalahan itu memang terletaknya pada manusia gitu. Tidak ada manusia yang betul terus. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalimat-kalimat ini perlu kita sampaikan. Jangan lalu kau ini. Nah ini bedanya ya. Misalnya berbuat salah itu hal manusia. Tidak ada orang yang tidak salah, tetap ada. Tidak ada manusia yang sempurna, betul. Memang tidak ada. Ya. Kecuali nabi ya. Nabi aja masih kena fitnah segala macam, padahal sudah luar biasa. Nah, maksudnya itu saja. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi bagaimana penyelesaiannya? Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kurang lebih ya menstabilkan identitas. Jadi biar kondisinya lebih nyaman dulu. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Seharusnya bagaimana setelah melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, ya ada yang kelahi itu memenuhi kebutuhan dasar loh. Kelahi, gara-gara misalnya tadi kena olok. Nah itu memenuhi kebutuhan dasar, cuma yang salah. Nah, apakah itu power atau penguasaan? Apa itu freedom atau kebebasan? Love and diterima, kemudian kesenangan atau bertahan hidup. Nah, jadi ini kaitannya dengan validasi tindakan yang salah. Misalnya gini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, misalnya begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah ini kan validasi tindakan salah. Misalnya kan kita menelusuri alasan sebenarnya apa sih, gitu kan? Kenapa dia melakukan seperti itu? Ya? Jadi kita udah sering kayak saya dengan Pak Yunus nih, udah sering mengatasi yang kayak kemarin yang ditinju itu, ya kan? Ya kurang lebih seperti itu dengan cara hal-hal yang dikorek dulu, distabilkan dulu kan pertama. Habis itu dikorek
apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Setelah itu ya nanti cari solusi. Nah, misalnya ini yang ada pertanyaan. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Misalnya, apa harus berkelahi? Misalnya gitu. Ada kan, nggak ada cara yang lain misalnya menyelesaikan masalahnya tadi, kebutuhannya tadi gitu. Karena udah sakit hati misalnya kan, siswa kan biasanya kayak gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini yang sudah sering kita lakukannya kayak gitu. Cuman kita tidak tahu saja peletakan teori-teorinya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kaitannya dengan keyakinan kesepakatan kelas yang dibuat di kelas sebelumnya. Murid melihat kesalahannya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas-kelas kita? Misalnya, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi misalnya kita bertanya dengan itu kaitannya dengan permasalahan yang ada pada siswa. Jadi siswa pasti langsung connect tadi, langsung ingat, oh iya kita pernah buat kesepakatan seperti ini, tidak boleh berkelahi di dalam kelas, di kelas dengan kawan misalnya. Ingat nanti itu, karena yang membuat kesepakatannya siswa sendiri. Jadi kurang lebih itu ya kaitan-kaitan materinya. Jadi saya rasa materi-materi yang saya sampaikan ini cukup sekian dulu. Sebenarnya masih banyak sekali materi yang seharusnya saya sampaikan. Namun demikian tidak bisa saya mengambil waktu sekali ini saja. Insya Allah lah di lain waktu nanti kita sampaikan hal-hal yang memang belum saya sampaikan dan seharusnya kita sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Jadi lebih begini, intinya budaya positif ini kita melakukan hal-hal yang positif dan berkelanjutan. Jadi kita berusaha membuat budaya positif. Misalnya kalau hal positif bagus, tapi dia tidak berkelanjutan, paling-paling sekali aja. Tetapi budaya positif ini misalnya seperti setiap pagi baris dulu, habis itu pungut sampah. Ini budaya loh, karena kontinu. Ya. Kemudian siswa membantu piket di kantor. Ini budaya, ini termasuk hal-hal yang dilakukan terus. Nah, kemudian banyak sekali contoh-contoh budaya yang lain yang positif. Saya rasa Bapak Ibu lebih bisa lah nanti memberikan trik-trik kepada siswa atau contoh-contoh yang itu biar siswa itu lebih memperbanyak budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu. Jadi berkaitan dengan kesepakatan kelas, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya? Saya rasa itu dulu materinya memang tidak ke yang lain dulu dengan kesepakatan kelas tadi. Kalau memang ada silakan saya kasih waktu satu pertanyaan dulu lah. Jadi kalau memang itu nanti kita lanjutkan berkaitan dengan kesepakatan kelas atau yang kita bahas terakhir tadi tentang posisi kontrol itu bisa juga dengan segitiga restitusi. Tapi lebih ke ini sebenarnya tugas yang perlu ini kepada kesepakatan kelas tadi. Jadi kalau memang ada yang perlu disampaikan akan saya jelaskan kalau memang mampu menjawab dengan baik. Jadi kesepakatan kelas itu pada dasarnya wali kelas terutama itu wajib ya, wajib melakukannya di setiap kelasnya. Karena kalau tidak ada kesepakatan kelas, siswa itu tidak bisa melakukan disiplin kelasnya, ya kan? Disiplin kelasnya yang seharusnya bagaimana mereka pun tidak tahu. Misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu, harusnya begini, harusnya begitu. Bingung ya, karena memang
diminta itu ya. Jadi itu contoh-contoh yang kemarin saya lakukan itu bisalah nanti diterapkan kepada Bapak Ibu semua yang seharusnya memang seperti itu. Ketika sudah selesai kesepakatan, tulislah dengan yang cantik-cantik ya, nanti ditempel. Tunjukkan kepada kawan anak-anak semua, inilah kesepakatan kalian semuanya. Kalian bisa melihatnya kembali dan tentunya yang paling penting adalah melaksanakannya dengan ya. Mungkin itu saja. Ada yang perlu disampaikan? Oh iya, tidak. Silakan. Berkaitan dengan kesepakatan. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti penjelasan Bapak, ada yang mau saya tanyakan masalah kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan kelas, yang namanya kelas itu kan beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, jadi saya mau tanyakan, soalnya saya sekarang di kelas rendah. Ya. Untuk menerapkan di kelas rendah bisa mudah, bisa sulit. Kalau juga umur anak ya. Cuma nanti saya mau tanyakan ini, kesepakatan kelas saya kan tidak mungkin sama dengan di kelas yang situ. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi sesama kita? Maksudnya nanti ini loh peraturan atau kesepakatan tentang peraturan. Karena kalau peraturan itu kan kerjasama kita. Nah, kalau disampaikan Bapak tadi kan kesepakatan itu kan kita bersama. Kesepakatan yang kita bersama yang kita kumpulkan dari kemauan anak-anak itu. Jadi kamu maunya kelas kita ini sebagai gimana? Nanti kalau datang yang terlambat maunya sanksi temanmu gimana? Itulah yang kita ambil dari kemauan siswa-siswa tadi. Nah, itu kan namanya. Jadi yang jadi kendala nih Pak. Mungkin saja depannya seandainya saya terapkan itu kelas, tiba-tiba teman ada dalam yang lain. Takutnya nanti teman masih kelas kita kok di kelas dan situ kok kayak gini loh, ini kok beda. Nah, itu untuk memahami atau mengatakan bagaimana cara kita memberi pengertian sama-sama kita dulu. Nah, itu yang Baik, terima kasih ya, udah bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kelas 1 sampai kelas 6 kan intinya pasti beda-beda, begitu kan? betul. Nggak mungkin sama. Iya. Itu bagaimana? Jadi paling tidak begini, apalagi kelas 3, dikasihlah gambaran dulu. Ya. Kelas yang baik impian itu seharusnya seperti ini loh. Nah, misalnya dikasih contoh beberapa atau mungkin disampaikan beberapa contoh yang bisa memberikan wawasan kepada siswa ya, apalagi kelas 1 gitu. Jadi paling tidak anak-anak itu maunya seperti apa gitu kan. Tidak tanpa harus dengan kalimat yang bagus gitu kan. Misalnya, oh ini misalnya kan, setuju tidak gitu, bisa dipancing dulu ya dari gurunya misalnya. Apalagi kelas 1 ini yang normal dia kan pola itu wawasannya atau caranya berpikir masih tidak sebanding dengan yang kelas 6, apalagi kalau kemarin saya memang buatnya kelas 6, jadi agak mudah. Misalnya maunya seperti apa di kelas enak langsung ya ingat juga ya. Nah, makanya paling tidak kasih gambaran dulu ya, sekolah impian yang baik itu seperti ini loh, contoh-contohnya kita sampaikan. Nah, anak-anak boleh memilih dari itu boleh kan? Jadi keinginannya apa-apa saja kita tampilkan gitu ya. Jadi boleh kita memberikan gambaran dulu paling tidak lah, apalagi belum pernah tahu kan dari anak-anak kelas 1 sebelumnya kan belum ada ilmu apa sebenarnya peraturan. Kalau dulu kan memang peraturan kelas, karena kita berubah polanya hanya kalimatnya saja kesepakatan kelas, mana itu atas dasar kesepakatan kebersamaan tanpa kalau bedanya itu tadi kalau misalnya sekolah buat Ya, ada di sekolah, ya. baca nih. Ada Bedanya itu saja. kebebasan siswa ya Pak ya. Bisa berbeda ya Bu ya, bisa berbeda. Tapi paling tidak saya yakin itu nanti tidak jauh dari hal-hal yang di situ. Paling nanti disiplin, dan nanti tidak mengelahi, gitu. Paling tidak yang gitu. Karena memang itu yang seharusnya kesepakatan kelas yang harus disepakati oleh kurang lebih yang kayak gitu. Tidak bisa jauh juga. Ya. Misalnya kan kegiatan di kelas ini yang seharusnya misalnya datang tepat waktu rajin ketika Bapak Ibu guru menjelaskan dia mendengarkan dia dulu
Ibu-ibu itu misalnya bajunya rapi dimasukkan, ya kan? Misalnya membersihkan ruangan ya, tiketnya dengan baik. Contohnya kan gitu. Dikasih gambar. Ya, nanti kita gambarkan seperti bikin kerangka karena dulu di rumah ya. Enggak. Kurang lebih seperti itu. Apalagi anak kelas 1. Baik, bagus. Kemudian jadi untuk lebih memahami kesepakatan kelas ya. Jadi tidak masalah ketika kalimat-kalimat atau kesepakatan kelas dari kelas yang satu dengan yang lain berbeda, tidak masalah. Tapi saya yakin itu tidak jauh beda. Ya larinya ke situ juga. Mungkin itu ya. Mengingat waktu, masih ada nak yang mau bertanya? Cukup ya. Baik, saya rasa pada kesempatan kali ini saya cukupkan berkaitan dengan waktu ya. Ini sudah jam 11 ya. Jam 11. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk nanti saya sampaikan materi-materi yang belum sempat saya sampaikan. Tentu nanti ini akan berdampak baik ya, budaya-budaya positif nanti, yang mana kita kemarin sudah mulai Sabtu ya, pengembangan diri seperti kalau kita kembangkan ini, yang hari Sabtu pertama kita bersih-bersih ruangan, yang pokoknya ide-idenya keluarkan semua. Kemudian yang kedua kemarin kita bersama-sama membuat keterampilan untuk menghias di kelas, entah itu apa saja, silahkan dilanjutkan. Nah, kemudian nanti bisa juga dengan ide-ide yang baik, budaya-budaya atau kegiatan positif ini perlu dikembangkan. Saya rasa begitu ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf ada penjelasan yang kurang pas atau bagaimana ya, ini saya terus belajar, masih belajar. Ini tahapannya masih jauh ini. Saya harus menyelesaikan sampai Agustus, jadi masih jauh. Terima kasih, cukup sekian. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.